Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru dimulai pertanggal 21, 22 sampai batas waktu tanggal 23. Artinya 3 hari ke depan. Bisa diartikan harinya mulai hari Selasa, hari Rabu sampai hari Kamis ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Yang kali ini yang poin kedua saya akan memberikan tema ya. Kemungkinan ya, sekali lagi temanya kemungkinan doa apakah yang berpeluang besar akan terkabul ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kemungkinan doa apakah yang berpeluang besar terkabul, tentunya pasti ada 4 tahap ya, bisa dikatakan mungkin salah satu asmara kalian akan terkabul dengan baik ya, yang kalian inginkan, pekerjaan kalian terkabul dengan baik yang kalian inginkan, keuangan, begitu juga, kesehatan, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, sekali lagi setiap orang itu kan mungkin permintaannya itu kan berbeda-beda, kan seperti itu. Seandainya, setiap orang itu meminta semua yang terbaik, contohnya asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan itu yang diminta itu semuanya kan baik, ya tetap, intinya kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa. Karena jelas Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu lebih tahu ya, lebih memahami dan lebih mengerti mana dulu yang akan didahulukan, diberikan sama kalian. Kan kira-kira seperti itu ya. Ya syukur-syukur keempatnya, kan itu malah lebih bagus ya. Cuman kan sekali lagi ya, apapun nantinya tetap, kita berpasrah, tetap kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa, biarkan, Sang Maha Kuasa yang memberi apa dulu yang terbaik buat kita. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami sobat ya. Oke ya, poin ketiga tetap saya selalu mengatakan apapun, readingan dan upload terbaru video saya tetap bersifat prediksi, tetap bersifat terawang ya, ketika, ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih karena jelas, yang perlu diingat yaitu unsurnya bersifat juga secara general reading, artinya kan luas, tarikannya itu mengacak, saya nggak tahu nama kalian dan data yang lain. Nah, dari situ saya jelas akan kesulitan karena yang saya tembak, zodiak kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu. Beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu, kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi karena sering saya mengatakan ketika kalian konsul secara pribadi itu pasti saya tahu nama kalian, data kalian, dan saya akan bisa menembak tepat sasaran karena sudah banyak ya yang konsultasi alhamdulillah ya, bukan hanya yang dari Indonesia saja, yang dari luar negeri ya, penduduk asli maupun, TKW, TKI itu sudah banyak sekali. Kira-kira kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik dulu untuk masalah, energinya dulu ya sepertinya. Oke, sekarang kita tarik dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini ya, artinya zodiak Gemini akan kita lihat ya. Seperti apakah Gemini di 3 hari ke depan?
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik, 3 energi dari zodiak Gemini. Langsung saja kita buka ya, untuk asmara dulu Gemini. Asmara kalian Gemini, kartu pertama ada Ace of Cup ya, tangan keluar dari awan memegang cup besar, terus itu ada merpati mau masuk ya. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat ya, ini kenapa Gemini ya, ini ada 10 tongkat ya, ada beban, serasa berat. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Gemini, di mana zodiak Gemini, menginginkan adanya suatu kestabilan ya, menginginkan adanya suatu mungkin lebih rukun lagi ya, lebih bahagia lagi, lebih harmonis lagi, lebih bisa mengurangi mungkin apa ya, lebih bisa mengurangi debat sama pasangan, itu yang saya tangkap. Jadi di sini intinya Gemini itu, yang buruk-buruk itu maksudnya Gemini itu mau ditekan, mau diminimalisir ya, mau dikurangi. Itu bagus ya, karena di sini menandakan adanya suatu kasih sayang gitu loh ya. Jadi mungkin bisa saja Gemini ini sayang sama pasangan ataupun pasangannya itu sayang sama Gemini. Artinya di sini adanya suatu keinginan yang kuat untuk agar bisa stabil, agar bisa berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan Gemini. Itu yang saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, 10 tongkat. Artinya di sini, gini ya, mungkin ketika Gemini mendapatkan suatu mendapatkan suatu kestabilan ya, dalam arti mungkin akan lebih bahagia lagi, lebih harmonis lagi. Cuman entah kenapa di sini Gemini tetap adanya satu pemikiran gitu ya. Mungkin bagi Gemini, suatu masalah yang baik itu mungkin masih ada suatu ganjalan gitu ya. Jadi Gemini di sini, tertangkap energinya kalian masih memikirkan sesuatu di sini ya. Kalian mungkin hati kalian itu masih belum pas, mungkin kalian mengetahui gitu loh, bahwa kebahagiaan yang sudah terbina itu mungkin masih ada keganjilan, ya entah untuk apa itu ya. Yang jelas saya tidak bisa membongkar secara dalam karena saya juga nggak tahu energinya siapa kan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ketika Gemini mendapatkan suatu kestabilan ya, cuman di sini Gemini serasa hatinya itu belum pas gitu loh, istilahnya itu belum plong karena masih menyimpan ya, menyimpan sesuatu di sini Gemini. Jadi terasa berat Gemini gitu loh. Terus, bisa saja ketika menyelesaikan masalah ada lagi, ketika masalah selesai ada lagi. Jadi di sini Gemini kenapa beban berat gitu loh, padahal di sini kartu pertama kalian menandakan adanya suatu kebaikan gitu loh ya, adanya suatu rasa kasih sayang yang tinggi, cuman di sini itu tadi, ada suatu misteri yang berada di dalam, Gemini sendiri, yang berada di dalam diri Gemini gitu. Jadi Gemini sendirilah yang tahu kira-kira masalahnya seperti apa, karena jelas dikonfirmasi sama kartu yang sangat bagus ya di kartu utama, cuman kenapa konfirmnya adanya suatu beban berat di sini. Nah, gitu loh. Jadi Gemini kalau bisa apapun itu ya harus kalian selesaikan ketika mungkin ada masalah ya. Jangan terlalu dipikirkan ya, besar kecil masalah ya harus selesaikan. Cuman di sini disarankan jangan semua permasalahan itu langsung kalian atasi, langsung kalian selesaikan. Saran saya selesaikanlah satu persatu agar tidak menjadi beban berat bagi kalian. Nah, kan seperti jadi pelan-pelan saja ya, santai saja, selesaikan satu persatu ketika memang kalian sedang banyak dihantam masalah. Saya rasa di sini ya mungkin tidak, apa ya, tidak terlalu berat sih masalahnya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya, tuh. Terus masalah, pekerjaan, di sini ada Two of Cup ya, itu ada sepasang kekasih membawa cup, atasnya ada seperti lambang love ya. Dikonfirmasi sama kartu, oh ini tetap ya, The Tower ya, ini masalah pekerjaan, ada tower tersambar petir ataupun kilat ya, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini, ini kenapa ya, di kartu awal-awal ini bagus ya, sama seperti di pekerjaan. Di sini kelihatannya Gemini, merasa semangat ya, kalau saya tangkap energinya, merasa semangat, merasa senang ya, mungkin kalian akan bisa mencapai target apa yang kalian inginkan, mungkin kalian akan bisa mencapai sukses yang kalian inginkan. Di sini adanya suatu, apa ya, suatu kesenangan lah, kesenangan tersendiri ya. Mungkin kalian sudah cocok sama pekerjaan kalian, cuman di sini ya berhati-hati ya Gemini ya, gitu loh. The Tower ini menggambarkan, ada seseorang ya, bisa dikatakan ada pihak ketiga itu yang sentimen sama kalian, yang selalu mengintai kalian dari jauh, dari belakang ya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka ini kelihatannya, ingin agar, apa ya, agar istilahnya itu kestabilan dalam pekerjaan itu Gemini itu agar mengalami anjlok, agar mengalami turun ya, kira-kira seperti itu. Jadi harap waspada. Cuman saya menangkap di sini energi Gemini juga kuat ketika Gemini dihantam masalah ya. Gemini ini kelihatannya mau membangun ulang ya. Apapun caranya di sini kelihatannya Gemini mau memperbaiki. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi ada niat untuk memperbaiki ketika mungkin kalian tahu, oh, pekerjaan saya lagi menurun, biarpun kalian tidak tahu secara kepastian gitu loh. Kenapa kok bisa banyak halangan,
kok bisa banyak sendatan. Itu yang saya katakan tadi, karena itu akibat dari kiriman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun dengan demikian, biarpun kalian tidak merasa, cuman kalian di sini, kelihatannya mau berpikir ya, mempunyai pikiran akan bisa membangun lagi agar bisa stabil lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Yoga Gemini ini kelihatannya, mulai kemarin ini kalau nggak salah ini selalu dikejar masalah, orang-orang pihak ketiga yang mungkin iri sama kalian, yang melihat kesuksesan kalian ya, melihat istilahnya itu keberhasilan kalian tuh banyak yang iri ya, gitu loh ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Saya lihat untuk masalah keuangan, di sini ada Pack of Cup ya, itu ada seseorang memegang cup, terus dalamnya cup itu ada ikan, dikonfirmasi sama kartu sama-sama cup ya, ini ada kartu 6 of cup ya, itu ya, ada 6 yang dalamnya isi bunga ya cup, terus seorang laki-laki memberikan sama seorang perempuan. Ini kalau saya tangkap ya masalah keuangan di sini kelihatannya untuk masalah keuangan sih terdeteksi, mungkin Gemini akan lebih mengontrol lagi mungkin ya Gemini ya. Saya menangkapnya seperti itu, mungkin kalian adanya suatu evakuasi dan kalian ingin adanya suatu pengontrolan yaitu dengan cara mungkin konsentrasi, mungkin dengan cara meneliti ulang ya, istilahnya tuh, keuangan saya itu seperti apa, kondisi keuangan saya itu. Nah itu yang saya maksud, jadi adanya suatu pengontrolan dan kalian mau meneliti lagi dan mau melihat lagi bagaimana seputar kondisi keuangan, apakah masih stuck, apakah banyak minusnya, apakah akan ada peningkatan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di sini Gemini kelihatannya, adanya suatu apa ya, kekonsentrasian lah di sini, adanya suatu penjagaan juga tentang masalah hal keuangan. Terus di sini dikonfirmasi sama kartu 6 of cup ya, kelihatannya di sini Gemini akan ada suatu keresikan juga gitu loh. Sehingga di sini menggambarkan apa, sebuah kesenangan ya, sebuah kesenangan. Bisa dikatakan mungkin, ketika kalian mendapatkan kerezekian baik tak terduga maupun terduga, besar kecil, yang jelas di sini kalian itu ibaratnya mau berbagi, mungkin dari rasa senang kalian, kalian mau memberikan, hadiah ataupun kejutan, ke orang terdekat kalian. Kira-kira seperti itu. Intinya di sini ketika Gemini mendapatkan kerezekian, Gemini tidak mau makan sendiri di sini. Mungkin Gemini akan lebih apa ya, lebih untuk, berbagilah biarpun sedikit, ke orang-orang terdekat Gemini. Ini bagus ya, kan di sini menandakan adanya suatu, pencapaian pemasukan keuangan ya, cuman disarankan di sini harap waspada sama orang-orang toksik ya untuk Gemini ya, gitu loh, karena tertangkap jelas ya, di sini ada suatu orang toksik yang juga memantau kalian. Jadi sekali lagi untuk masalah keuangan masih bisa dikatakan cukup aman ya, cukup stabil, hanya saja di sini Gemini lebih besar untuk mengontrol keuangannya lagi kalau saya tangkap, apalagi memasuki, bulan-bulan Ramadan ya. Oke, coba deh sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Alhamdulillah ya untuk Gemini ya, ini kalau di hubungan asmara terlihatnya Gemini bisa dikatakan 50-50, jadi intinya, kemungkinan besar ya doa kalian yang berpeluang besar terkabulkan ataupun dikabulkan yang baik-baik ini kelihatannya 50% kalian akan terkabul, doa kalian berpeluang besar terkabul. Ketika kalian menjalani hubungan asmara itu akan baik ya, akan damai, ketika ada masalah akan cepat terselesaikan. Dan yang 50% lagi, ketika, maksud saya 50% lagi itu saya menangkap masih ada ganjalan di Gemini. Ketika kalian tidak bisa melepas ganjalan itu ya, kalian tetap mau menyimpan, tidak kalian utarakan sama pasangan kalian atau apa, di sini kelihatannya kalian akan stuck nantinya gitu loh. Tidak akan menemukan rasa senang, tidak akan menemukan rasa damai, rasa bahagia, kan kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kalau masalah sekali lagi kalau untuk masalah pekerjaan di sini Gemini, yang berpeluang besar ya doa kalian yang baik terkabulkan ini memang di jalur asmara itu mengena sama kalian, akan terkabulkan, apapun itu ya. Intinya akan berubah menjadi baik. Cuman sayangnya terdeteksi 50%, bukan langsung loss 100% di sini. Jadi yang 50% akan berhasil, akan baik, yang 50% akan adanya stuck, bahkan di sini akan adanya, apa ya, istilahnya sedikit problem. Nah, karena itu tadi, ketika kalian punya unek-unek tidak kalian sampaikan, nah itu kan nanti bisa menghantam di kalian sendiri. Nah, gitu loh ya maksud saya. Tapi masih diuntungkanlah, karena ada sistem 50% saya menangkapnya seperti itu. Untuk di faktor, pekerjaan di sini sama ya, Gemini tertangkap 50% ataupun 50-50, artinya apa? Ketika saya mengatakan, apakah kalian di 3 hari ke depan akan bisa mencapai target, ya bisa saja adanya kesuksesan yang tak terduga. Di sini bisa saja, cuman ya itu tadi, masih
terbatas gitu ya, istilahnya terbagi 2, akan bisa sukses, akan bisa mencapai target, dan yang 50% kalian di sini mungkin apa ya, kalian mengalami banyak hambatan sehingga mungkin kalian akan mengulang lagi ya, banyak kesulitan. Itu yang saya tangkap ya, di sini energinya Gemini tidak main-main ya, yang 50%, yaitu tadi karena kalian dihantam dengan adanya energi-energi yang tak kasat mata sehingga membuat banyak sendatan gitu loh ya. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Yang saya tangkap ya. Kalau di faktor keuangan ini jelas ya, saya tadi menangkap alhamdulillah kalian diuntungkan tidak adanya sistem 50-50 ya, artinya tidak ada sistem apa ya, keraguan-raguan. Di sini semua Gemini ya, kelihatannya di faktor keuangan semua Gemini bisa dikatakan keuangannya lagi cukup ya, tidak terlalu kekurangan, bisa dikatakan sahabat, dan kemungkinan besar juga akan ada suatu pemasukan yang masuk ataupun keresikan yang akan, mendatangi kalian. Ini selamat ya untuk faktor keuangan. Jadi jelas untuk masalah pengabulan doa ya, yang berpeluang besar akan terkabul yaitu di faktor keuangan. Kalian akan bisa membaik, bisa sedikit stabil dan bisa, sedikit lega untuk bernafas. Kan kira-kira seperti itu, tidak terlalu kebingungan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan istilahnya itu yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang selanjutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, tidak logis, tidak bisa, istilahnya itu tidak ada kewajaran ya, bahkan artinya suatu keganjilan, ya tidak ada salahnya gitu ya. Kalian harus sigap, harus segera cepat, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu bisa membantu kalian dan mendapatkan solusi agar bisa lebih baik ke langkah selanjutnya. Istilahnya energi-energi negatif ataupun penutupan aura ya semoga kan bisa terbuka dengan kalian adanya suatu doa dan ikhtiar. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau berusaha untuk mengubahnya sendiri, yaitu tadi dengan 2 metode, dikuatkan secara doa juga ikhtiar. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.